Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Masih di awal-awal biasa ya kita preparing, persiapan eh, untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan sudah bisa lancar. Eh, Seperti yang kita sudah rencanakan, setiap pertemuan di malam Rabu ya, hari Selasa malam Rabu. Kita akan ada dua pertemuan, yaitu mata kuliah dasar-dasar manajemen dan mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Baik ya, untuk yang pertama ini kita akan mulai untuk pertemuan yang kedua, sub chapter kita evolusi teori manajemen. Ya, evolusi. Evolusi itu lawan katanya apa ya? Evolusi. Evolusi. Revolusi ya, oke, good. Revolusi ya, revolusi itu suatu kejadian yang berlangsung secara cepat ya. Misalnya revolusi kemerdekaan gitu ya. Jadi proses sebelumnya sudah cukup panjang, tapi ketika ingin melakukan percepatan gitu, maka itulah sebuah revolusi ya. Sebuah perubahan yang dilakukan secara cepat, itu namanya revolusi. Tapi kalau evolusi berarti panjang periodenya, ya panjang. Jadi dalam manajemen itu teori yang berkembang itu tidak tiba-tiba muncul, tapi melalui sebuah tahapan-tahapan yang dilalui oleh berbagai sumber, baik yang dilakukan oleh para pakar di bidang, waktu itu belum ada pakar di bidang manajemen ya. Waktu itu yang berkembang adalah ada psikolog. Jadi psikolog itu termasuk ilmu-ilmu yang tua ya, psikologi kemudian teknik gitu. Teknik juga termasuk ilmu-ilmu yang sudah cukup tua. Manajemen itu muncul ketika justru ilmu di bidang teknik berkembang, lalu kemudian di bidang psikologi juga berkembang. Ada Edmund Ford, ya kan, banyak para psikolog yang terkenal gitu, yang kemudian memang di masa-masa Renaissance, kemudian masa-masa perubahan, masa pencerahan di Eropa, atau di periode Middle East ya, ada di Middle Age, ada masa abad pertengahan ya, yang kita mengenal ada Renaissance. Itu juga awalnya manajemen belum terlalu berkembang. Nah, kita lihat bagaimana manajemen tumbuh dan kemudian menjadi salah satu bidang disiplin ilmu tersendiri yang kemudian dipelajari oleh para scholar, para sarjana di berbagai university, di kampus-kampus, yang kemudian memunculkan cabang-cabang di bawahnya gitu ya. Ada manajemen yang terkait dengan teknik, ada manajemen yang terkait dengan bisnis, ada yang manajemen yang terkait dengan pendidikan, ada manajemen yang terkait dengan bidang-bidang yang lain gitu. Nah, manajemen menjadi salah satu cabang dari ilmu ekonomi gitu ya. Ilmu ekonomi sendiri tentunya sudah tumbuh ya, sudah muncul di masa-masa abad awal gitu, karena ekonomi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sehingga dia sudah berkembang lebih dulu. Nah, turunannya adalah ada manajemen, ada accounting yang saat ini menjadi bagian dari program studi di berbagai university perguruan tinggi ya. Nah, saudara sekalian, bagaimana evolusi teori manajemen itu berlangsung? Kita akan coba mengenal ya dari yang belum terdokumentasi dengan baik dalam berbagai manuskrip yang bisa dipelajari. Jadi masih dalam bentuk hanya wujud dari suatu aktivitas manajemen atau manajerial yang kemudian sampai saat ini bisa kita lihat bagaimana para
generasi awal yang dalam peradaban manusia mampu memunculkan berbagai hasil karya yang fenomenal yang sampai saat ini bisa kita lihat ya di teori manajemen kuno. Dan kita bisa lihat misalnya kayak piramida, kayak Borobudur, misalnya kalau kita lihat misalnya berbagai peradaban kuno gitu ya yang mampu menghasilkan suatu karya itu tidak mungkin akan muncul dengan tiba-tiba tanpa adanya suatu manajemen, tanpa adanya suatu manajerial. Nah, disitulah yang sebetulnya bukti bahwa manajemen sebetulnya sudah ada karena sudah ada pembagian tugas, ada pembagian peran, ada di situ juga leadership, kepemimpinan, dan juga di situ muncul adanya spesialisasi, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bukti-bukti bahwa sebetulnya manajemen itu sudah muncul ketika ilmu belum di bidang lain itu belum cukup tumbuh dan berkembang kuat ya. Ada telepon. Ya, jadi teori manajemen kuno itu muncul awal ketika sebelum terdokumentasinya berbagai hasil pemikiran manusia yang terekam ya di dalam buku-buku atau manuskrip. Nah, kita nanti akan lihat. Lalu yang kedua, teori manajemen klasik dan manajemen ilmiah. Nanti di situ sudah mulai muncul para tokoh yang dengan segala pemikirannya mampu memberikan suatu konsep, konstruk, dan teori-teori yang kemudian dikembangkan dan bisa diaplikasikan di dalam organisasi maupun perusahaan. Lalu nanti muncul juga berbagai aliran yang mempengaruhi dalam perkembangan keilmuan di bidang manajemen. Ya, misalnya aliran perilaku itu menjadi salah satu temuan penting yang dihasilkan oleh para scholar yang kemudian sampai saat ini masih menjadi rujukan atau menjadi salah satu dasar pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang manajemen. Lalu berbagai pendekatan yang lebih pada pendekatan kuantitatif karena dipengaruhi oleh perkembangan dunia saintifik, ya statistik, matematik, gitu, yang kemudian ikut memengaruhi perkembangan manajemen. Dan kemudian yang terakhir adalah manajemen kontemporer. Ini yang saat ini sedang berjalan, ya manajemen modern, yang berdasarkan pada kondisi-kondisi aktual yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan berbagai perubahan ya termasuk manajemen 4.0 ya yang saat ini sedang berjalan. Nah, saudara sekalian, kita mungkin akan mengenal yang namanya teori manajemen kuno. Nah, di dalam manajemen kuno ini tidak ada secara spesifik ya yang kemudian menulis dan bisa dijadikan sebagai sebuah teori, namun hal itu hanya bukti-bukti peninggalan peradaban masa lalu saja yang bisa kita saksikan, yang merupakan hasil dari sebuah kegiatan manajemen, gitu ya. Namun konsep dan teorinya kita tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa kita pelajari. Jadi ilmu manajemen itu berkembang ya setelah kelahiran ilmu ekonomi. Ya, dan terbentuk suatu organisasi memiliki manajemen yang baik. Jadi pada dasarnya manajemen sudah ada sejak masa lalu gitu ya, bahkan sebelum Masehi ya dengan berbagai peninggalan yang dihasilkan oleh peradaban manusia namun belum terdokumentasi secara teori. Nah, saudara sekalian, dalam perkembangan selanjutnya teori manajemen yang kemudian bertumbuh adalah teori manajemen klasik ya.
siapa aja tokohnya yang kemudian menjadi perintis dalam menemukan konsep-konsep dalam bidang manajerial, antara lain adalah Robert Owen, ya 1971-1858. Nah, di dalam teori yang dihasilkan oleh Robert Owen, sebetulnya kalau kita baca dalam berbagai literasi, buku dan textbook, ya kita akan bisa melihat pemikiran dari Robert Owen ini. Tapi kita coba ringkas saja sebetulnya apa sih yang ditemukan oleh Robert Owen. Dia mengatakan bahwa kedudukan manajer itu sebagai reformer, ya, yang menempatkan buruh bukan hanya sebagai input tetapi merupakan vital mesin. Nah, kita pada masa-masa awal di dalam industrialisasi, bahwa ada pandangan manusia itu merupakan salah satu dari dari bagian dari yang namanya unsur-unsur bisnis atau elemen bisnis gitu ya, atau faktor-faktor produksi gitu. Jadi di awal pandangan ekonomi, para ekonom awal, karena dipengaruhi oleh masa Renaissance dan industrialisasi di Eropa pada saat itu, dan kemudian waktu itu masih ada perbudakan waktu itu, ya, masih ada era-era perbudakan seperti di Amerika, kemudian di sebagian Eropa gitu, yang mana manusia itu dianggap seperti halnya unsur faktor produksi yang lain seperti bahan baku. Ya, jadi di situ masih dianggap sebagai vital mesin gitu ya. Waktu awal-awal seperti itu. Jadi bagaimana mendapatkan faktor-faktor produksi yang murah, ya itulah yang kemudian dipikirkan oleh para kapitalis dan ekonom pada masa-masa awal. Gitu. Lalu di masa-masa itu Robert Owen melakukan sebuah penelitian bahwa sebetulnya yang bisa meningkatkan produktivitas dalam suatu proses bisnis, dalam suatu bisnis itu adalah manusia. Nah, itulah awal kali kemudian manusia didudukan sebagai bagian yang terpenting gitu ya dibandingkan dengan faktor-faktor produksi yang lain. Nah, faktor-faktor produksi yang lain itu apa saja? Ya, nah ini kita yang sedang belajar di ekonomi harus memahami hal-hal yang mendasar. Ya, apa saja faktor-faktor produksi? Faktor-faktor produksi itu ada 5 yang selama ini dipahami, yang kemudian disebut dengan 5M. Ingat ini, 5M. M yang pertama boleh dicatat ya. Jadi kalau kuliah itu seperti yang kemarin saya sebutkan, kuliah itu ada mendengar gitu ya, ada melihat, dan ada mencatat gitu ya. Jadi kalau kita cuma sambil tiduran dengerin saya itu sama dengarkan radio gitu ya. Itu sebetulnya bukan ya belajar juga ya, tapi nggak akan efektif. Kan belajar itu ada yang namanya belajar efektif. Nah, belajar yang efektif itu memang harus fokus ya. Lalu gunakan semua indera kita. Jadi indera mendengar, indera melihat, dan indera gerakan ya, menulis gitu. Oke, sambil ditulis boleh ya. Jadi ada faktor produksi itu ada 5 ya. Ada yang 5M. Nah, 5M. M yang pertama adalah man, manusia. Oke ya. M yang kedua material. Material itu apa? Bahan baku. Ya, bahan baku itu kalau kita misalnya ingin menghasilkan sesuatu produk pasti butuh bahan baku gitu ya. Kalau ingin bikin kue, ya di situ harus ada tepung terigu, ada gula, ada telur misalnya gitu ya. Itu namanya material ya. M yang ketiga itu mesin. Ya, jadi mesin, mekanik atau alat. Jadi dalam menghasilkan sesuatu itu harus ada alat yang digunakan. Atau dalam bahasa lain adalah mesin. Ya, tulisannya machine, ya mesin. Bahasanya mesin.
Itu tulisan saya tuh di situ salah, bukan mesin tapi pakainya A, masine, ya mesin, bacanya mesin. Mesin atau alat atau sarana produksi gitu ya. Itu faktor yang ketiga. Faktor produksi yang keempat atau M yang keempat adalah metode. Metode itu apa? Metode itu adalah cara atau teknologi yang digunakan atau teknik. Jadi kalau misalnya kita sekarang sedang belajar ini, gitu ya, menggunakan, kita udah gunakan beberapa faktor produksi pasti ya. Ada man, ya ada saya, ada Anda di situ. Itu berarti man sedang bekerja, gitu ya. Ini proses pembelajaran kita. Ini kan faktor, ini termasuk produksi juga ya, produksi pengetahuan dan memproduksi ilmu, gitu ya. Terus ada M yang kedua, ya M yang kedua apa tadi? Ada material, ya ada bahan. Bahan apa? Bahan ajar. Materi yang sedang kita pelajari bersama ini namanya material. Ya. Kemudian ada mesin, ada alat yang digunakan, ya. Untuk menghasilkan pengetahuan ada alat yang digunakan. Kebetulan sekarang yang digunakan ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone, gitu ya. Nah, itu adalah mesin, ya mesin atau alat. Lalu ada metode, ada cara, ya ada metode atau cara. Kita ada alat, ada orang, ada materi, tapi kalau caranya nggak bisa, maka nggak akan menghasilkan apa-apa. Misalnya nih, mohon maaf ya, mungkin ada yang baru beli HP, belum sempat dipelajari gitu ya. HP-nya belum sempat dipelajari. Karena HP baru, biasanya fitur-fiturnya baru gitu ya, menunya menu baru, apalagi kalau misalnya menggunakan open source misalnya yang kita belum mengenal sebelumnya ya. Other Windows ya, sebelum selain Windows misalnya. Nah ini juga sulit nih, kita harus belajar dulu gitu ya. Akhirnya nggak efektif produksinya gitu ya, jadi pembelajaran nggak berjalan. Ya lalu M yang kelima itu adalah market ya, market pasar gitu ya. Market itu juga faktor produksi karena ini nggak akan bisa terjadi kalau marketnya nggak ada ya. Saya ada di sini karena ada market ya, ada transaksi yang sudah dilakukan antara akademik Gizi misalnya dengan mahasiswa dan dengan dosennya, sehingga saat ini kita bisa bertemu karena ada market. Kalau tidak ada market nggak akan bisa jalan ya gitu ya. Nah itu namanya faktor-faktor produksi, itu 5M. Nah saat itu dulu dipandang sama gitu, dulu dipandang sama. Tapi dengan adanya Robert Owen, dia mengatakan bahwa manusia itu merupakan yang membentuk ya, reformer sebetulnya gitu. Oke. Lalu Robert Owen juga mengatakan bahwa kondisi pekerja itu perlu diperbaiki karena pada saat itu namanya manusia itu disejajarkan dengan material gitu ya, dengan mesin ya, dengan teknologi gitu, itu disamakan gitu. Nah, hasil pengamatan riset yang dilakukan oleh Robert Owen bahwa karena manusia itu adalah vital, maka harus diperbaiki kondisinya. Diperbaiki itu maksudnya ya kalau kita bicara dari sisi apa sesuatu yang feedback atau imbal jasa yang diberikan kepada manusia, kemudian lingkungan yang kondusif dan sebagainya, itu perlu diperbaiki. Lalu berikutnya ada Charles Babbage ya, ada Charles Babbage. Ini dia hidup setelah Robert Owen ya. Jadi kalau Robert Owen itu 1771, dia 1792 lahirnya gitu. Nah, Charles Babbage ini dia sebetulnya ahli matematik gitu, ahli matematik, sehingga riset yang dilakukan itu adalah untuk mengetahui mana kok ada seorang pekerja yang mampu menghasilkan suatu pekerjaan yang sama dibandingkan dengan pekerja yang lain itu lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat?
ini yang kemudian diteliti oleh Charles Babbage. Ya, ternyata setelah diteliti orang yang bisa berproduksi lebih efisien, lebih efektif ini dia cepat sekali menghasilkan karena dia memiliki teknik-teknik tertentu, karena dia memiliki keahlian yang handal ya atas pekerjaan itu. Kenapa dia punya keahlian yang begitu sangat ya mahir gitu ya dalam bidang tertentu? Karena dia melakukan itu secara berulang-ulang ya, secara berulang-ulang. Ya sama dengan misalnya kita belajar mengetik ya dengan menggunakan keyboard misalnya. Mungkin di awal-awal dulu waktu kita belajar untuk menghasilkan satu lembar, satu spasi, bisa saja itu kita selesaikan butuh waktu mungkin sekitar ya bisa 4 jam gitu ya, karena nyari-nyari A di mana, B tututnya di mana, C tututnya di mana gitu ya. Jadi lama sekali gitu. Tapi lama-lama cukup mungkin dengan 20 menit satu lembar kita bisa selesaikan gitu ya. Kenapa? Karena kita udah hafal letak masing-masing tutnya ya, ada A di mana, B itu keyboard di mana tut letak di keyboard kita. Sehingga cepat, bahkan tidak tanpa melihat ya. Tanpa melihat keyboard kita bisa mengetik ya, itu mengetik 10 jari misalnya ya. Nah, itu yang kemudian Charles Babbage mengatakan dalam suatu pekerjaan ada division of work ya, harus membagi pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi waktu itu suatu output ya, suatu produk itu dihasilkan oleh rame-rame gitu ya. Misalnya membuat sepeda, misalnya sepeda itu satu sepeda itu satu orang itu membuat satu sepeda. Jadi dia bikin kerangkanya, bikin roda, bikin apa gitu. Nah, tapi ada pekerjaan yang dia membuat roda saja terus-menerus. Dia cepat sekali itu, gitu ya. Nah, sehingga hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Charles Babbage itu dia mengatakan division of work, bahwa dalam proses pekerjaan harus dilakukan secara spesifik, ada pembagian gitu. Nah, saat itulah yang kemudian kita mengenal adanya, sudah mulai dikenal dengan adanya metode kuantitatif ya, scientific management, karena bisa diukur. Ya, bisa diukur berapa kapasitas seseorang, misalnya load pekerjaan itu bisa menghasilkan dalam periode waktu tertentu, menghasilkan suatu produk tertentu, itu bisa diukur. Nah, karena dia ahli matematik sehingga dia bisa mengukur itu. Dan sampai sekarang itu bisa dilakukan ya. Karena pemikiran yang diberikan oleh Charles Babbage ini di awal. Nah, lalu perkembangan berikutnya adalah teori manajemen ilmiah. Jadi Charles Babbage tadi mengawali adanya pemikiran bahwa manajemen itu bisa membantu dalam proses produksi menjadi lebih efisien dengan adanya manajemen. Lalu kemudian karena dia orang matematik, maka pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, pada periode berikutnya pendekatan lebih kepada matematik ya, pada aktivitas yang bisa didekati dengan sains gitu ya, dengan sains. Nah, di sini muncul tokoh-tokoh baru ya. Tadi kan muncul kelahiran tahun 1700-an. Kemudian tokoh-tokoh berikutnya itu lahir 1800-an ya, seperti Frederick Winston Taylor misalnya. Ya, beliau yang memberikan salah satu temuan yang disumbangkan oleh V.W. Taylor, oleh Frederick Winston Taylor ini adalah time and motion study, ya. Jadi dia mengenalkan adanya pertama bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan itu bisa dilakukan secara berurutan dan sistematis, ya. Jadi misal begini ya, kita mau membuat suatu produk tertentu, misalnya membuat bakery ya, roti misalnya. Nah, itu tahapan-tahapan itu bisa disusun ya secara sistematis, secara berurutan gitu. Ya, sehingga diperoleh suatu
proses yang dianggap paling cepat, ya, proses yang paling cepat dengan gerakan-gerakan tertentu dan tahapan-tahapan tertentu. Ya, contoh misalnya membuat kue, misalnya kita tiba-tiba misalnya belum menyiapkan bahan, misalnya kita misalnya sudah menyalakan misalnya kita sudah menyalakan peralatan misalnya, maka berarti kan sudah menggunakan energi ya, padahal belum terpakai, itu sudah merupakan cost tersendiri gitu. Nah, itu sebetulnya baru kita perlu nyalakan kalau kemudian bahan semua sudah siap, misalnya baru kemudian kita menyalakan mesin pemanas, atau mungkin kita perlu menggoreng, atau kita perlu memasak dan sebagainya. Nah, disitulah tahapan-tahapan ketika tidak dilalui dengan benar, maka akan terjadi pemborosan. Lalu Frederick Winston Taylor juga temuan yang kedua adalah differential rate system. Jadi V.W. Taylor mengatakan bahwa ketika proses pekerjaan itu dalam bentuk time and motion study yang dia lakukan itu menghasilkan suatu rumusan tertentu, lalu tidak akan efektif dijalankan apabila kita tidak menghargai mereka-mereka yang melaksanakan pekerjaan itu secara profesional gitu. Jadi misalnya begini, ada dua orang menghasilkan pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang sama, misalnya waktunya 1 jam. Yang satu menghasilkan 5 unit produk. Yang kedua, orang kedua atau orang B ini menghasilkan 2 produk unit, misalnya 2 unit ya per 1 jam yang sama dalam waktu yang sama misalnya. Tapi kok digaji sama? Jadi waktu itu yang namanya buruh itu digaji sama. Ya, jadi sebelum tahun 1800-an ketika V.W. Taylor itu menyampaikan teori dalam dunia manajemen itu para juragan ya, para kapitalis ya, para pemilik ya industri pada saat itu yang namanya buruh itu dibayar sama gitu ya. Yang membedakan hanya status, misalnya ada mandor ya, ada mandor gitu ya, itu beda lagi. Gitu. Tapi kalau namanya buruh itu sama, padahal pekerjaannya berbeda-beda. Nah, semenjak ada V.W. Taylor itu, dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, maka perlu ada differential rate system. Harus ada sistem pembagian upah yang berbeda, sesuai dengan output yang dihasilkan. Nah, disitulah kemudian kinerja dan prestasi menjadi salah satu elemen dalam memberikan insentif atau kompensasi atau gaji. Ya. Itu sumbangan dari Frederick Winston Taylor. Ya. Nah, sejak itu kemudian dia uji cobakan itu yang tadinya itu para pekerja dia di hasil risetnya itu ya yang tadinya butuh sekian jam gitu ya, akhirnya berkurang ya, sangat waktunya bisa lebih efektif. Kemudian cuma memang kemudian disitulah yang kemudian muncul sebuah kompetisi. Jadi waktu itu belum ada kompetisi antara pekerja satu dengan pekerja yang lain. Ya, ini bisa dilihat dari perspektif positif bisa, dari perspektif negatif juga bisa ya. Dari perspektif negatif mungkin akhirnya ada yang harus dieliminasi ya, karena tidak produktif. Karena dia tidak mau belajar, tidak mau expert, tidak mau menjadi ahli dalam bidang tertentu gitu ya, sehingga hasilnya dinilai tidak produktif. Nah, itu yang kemudian dieliminasi gitu ya, sehingga jumlah pekerja justru mulai berkurang gitu. Nah, ini ada positif, ada negatif ya. Dari sisi positif, dari perspektif ekonomi menjadi lebih efisien gitu ya, walaupun dari perspektif sosial akhirnya mungkin ada pengangguran ya, karena tereliminasi tadi gitu. Nah, ini dalam konteks manajemen dan ekonomi itu kan judulnya efisien dan efektif, seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan yang pertama kan. Tujuan manajemen itu adalah
efektivitas, dan efisiensi. Ya, makanya kadang ketika kita mungkin bertemu dengan para aktivis sosial gitu, kalau kita orang ekonom gitu, ekonomi itu, wah ini anu banget gitu ya, komersil banget ya orang ekonomi gitu ya, pelit gitu ya, kadang diomongin hal-hal yang negatif seperti itu. Ya, tapi ya seperti itulah kondisinya. Ya, jadi karena tujuan dari manajemen itu sendiri adalah efisiensi dan efektivitas. Oke, nah berikutnya adalah tokoh Frank and Lillian Gilbert. Ya, ini suami istri. Jadi mereka lahir 1900-an ya. Jadi setelah Frederick Winston Taylor, kemudian ada Frank dan Lillian ya. Frank dan Lillian ini yang kemudian dia menghasilkan sebuah temuan bagaimana seharusnya seseorang itu, dia adalah psikolog sebetulnya, dia psikolog, dia menemukan ada yang namanya three position plan, ya, three position plan. Three position plan itu apa? Ini temuan yang sampai sekarang masih berjalan dan digunakan oleh berbagai pakar modern juga, gitu ya, temuan dari Frank and Lillian Gilbert ini. Three position plan itu apa? Ya, three position plan itu dia mengajarkan Frank and Lillian itu bagi seseorang ya yang berhasil dalam karir ya, dalam suatu karir manajemen ya, dalam suatu karir manajemen, dia harus bukan dia harus, tapi hasil dari riset mereka yang memiliki karir bagus dalam manajemen, dia menjalankan 3 kedudukan penting ya, atau 3 tahapan, tapi bukan tahapan, dia berjalan secara simultan itu bersamaan, yaitu 3 posisi ya. Jadi kalau dibuat gambar itu ada 3 posisi. Ini ada nggak ya gambarnya ya? Oh, ada di bawah tapi ya nggak kelihatan. Itu sebetulnya ada di bawah ini ada 3 posisi ya. Posisi yaitu di mana seseorang yang diberikan tugas ya, diberikan tugas atau pekerjaan tertentu oleh yang memberikan pekerjaan atau perusahaan gitu, maka dia harus bisa menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi dia akan menjalankan tugas itu semaksimal dan seoptimal mungkin gitu ya. Lalu pada saat yang bersamaan, ini kan posisi ketika dia berikan tugas ya di tengah-tengah ini. Lalu apa yang harus dilakukan ketika dia sudah menjalankan tugas? Apakah sudah selesai? Ternyata belum menurut Frank and Lillian. Dia harus belajar. Dia belajar untuk apa? Untuk mendapatkan tugas-tugas baru. Belajar untuk memahami dan mengetahui tugas yang lebih tinggi dari yang saat ini sedang dijalankan. Makanya kalau dalam teori manajemen itu ketika kita diberikan beban yang lebih berat oleh atasan, kalau dalam pandangannya Gilbert dan Lillian, sebetulnya kita sedang dipersiapkan atau sedang dikader oleh atasan kita, oleh pimpinan kita sebetulnya mampu nggak sih mengerjakan load yang lebih besar dari posisi kondisi yang saat ini ada. Gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang sedang bekerja, lalu diberikan beban lebih oleh atasan Anda, jangan selalu berpikir negatif. Ya. Kalau dalam perspektifnya Frank and Lillian, ya, kita tinggal tunggu waktu ya. Ketika kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan tambahan yang diberikan oleh atasan kita, gitu. Itu akan membuktikan bahwa kita memiliki kapasitas untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari yang sekarang ada. Itu berarti menyiapkan untuk dipromosikan. Itu yang kedua. Lalu pada saat yang sama kita juga harus bersedia mengajari yang ada di bawah kita atau teman sekerja kita. Jadi jangan terlalu pelit ya untuk
mengajari rekan kerja kita apabila perlu bantuan, atau memberikan bimbingan atau pendampingan kepada yang masih junior dibandingkan dengan kita atau di bawah kita, gitu ya. Nah, kalau kita bisa melakukan ketiga kedudukan itu, menurut Gilbert, maka karir seseorang itu akan cepat bertumbuh dan akan cepat mencapai puncaknya, gitu. Nah, itu salah satu sumbangan pemikiran dari Frank and Lillian Gilbert, ya, pasangan yang melakukan penelitian psikologi industri, ya. Beliau adalah berdua ini ahli-ahli psikolog, gitu. Lalu ada Henry. Nah, Henry and Gantt, ya, ada Gantt chart yang dihasilkan yang saat ini sangat terkenal, ya. Menemukan Gantt chart, Bagan chart. Ini Bagan ini yang kemudian menjelaskan proses pekerjaan dalam bentuk timeline. Ya, mungkin kalau kita yang pernah ikut dalam suatu rencana bisnis misalnya, ya mungkin di antara kita ada yang sudah masuk ke level middle management di perusahaan misalnya. Mungkin mohon maaf ya kalau yang mungkin yang staff mungkin belum sempat ada kesempatan untuk diminta oleh atasan menyiapkan timeline pekerjaan. Tapi kalau sudah pada proses di supervisor, ya di jajaran manajerial, walaupun tingkat yang paling bawah, itu biasanya kita diminta untuk menyusun plan, gitu ya. Nah, plan yang kita susun itu berdasarkan dari kegiatan, urutan kegiatan, dan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini adalah sumbangan dari Henry and L. Gantt, ya, yang sampai saat ini digunakan. Sampai saat ini masih digunakan. Lalu perkembangan berikutnya adalah teori organisasi klasik. Ini Henry Fayol, ya, tokohnya adalah Henry Fayol. Nah, dia yang memberikan dasar-dasar dalam bisnis, dalam manajemen bisnis, ya, dalam manajemen bisnis. Dia mengatakan dalam bisnis itu harus meliputi 6 unsur penting, ya, 6 unsur penting kegiatan. Apa saja? Yaitu technical, komersial, financial, security, accounting, dan manajemen. Kalau kita lihat pengertiannya, technical itu adalah bagaimana organisasi mampu menghasilkan barang atau jasa. Ya. Ini kalau pengertian sekarang itu adalah pengertian dari produksi. Produksi itu adalah menghasilkan barang atau jasa. Lalu kedua, komersial, yaitu kegiatan sebetulnya kalau bahasa sekarang marketing, gitu ya. Komersial itu sekarang diartikan marketing, gitu ya. Yaitu kita beli bahan baku, kita menjual produk, itu adalah komersial. Ada komersialisasi. Kemudian financial itu bagaimana perusahaan bisa mendapatkan modal dan mampu menggunakan modal itu, ya, untuk menghasilkan laba atau keuntungan, itu financial. Lalu security adalah kalau bahasa sekarang itu adalah SDM, security itu. Jadi merekrut karyawan, menjaga karyawan, kemudian mengelola aset, gitu ya, termasuk di situ. Kemudian accounting, ya, dan kemudian ada manajemen. Ya, manajemen bagian dari kegiatan bisnis. Ini tokoh pertama Henry Fayol ini adalah yang menelurkan konsep organisasi klasik, ya, korporasi, yaitu organisasi yang bergerak di sektor usaha atau bisnis. Nah, pemikiran hasil pemikiran Henry Fayol ini diturunkan juga dalam 14 prinsip manajemen. Ya, ada division of work, authority, disiplin, kemudian unity of command. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya hasil dari temuan-temuan pemikiran para tokoh sebelumnya, ya. Ada division of work, ya. Ada division of work. Kemudian ada authority, disiplin, dan unit of command. Ada unity of direction, subordination of individual interest to the common, remuneration, lalu centralization, the hierarchy, order,
peran ya, equity, kemudian stability of staff, lalu inisiatif dan esprit de corps ya. Jadi ini pemikiran 14 prinsip yang dihasilkan Henry Fayol. Oke, kemudian berikutnya adalah teori birokrasi. Ini yang menghasilkan adalah Max Weber. Yang menolakkan Max Weber, dia sosiolog ya, dia sosiolog. Dia mengatakan bahwa di dalam mendesain struktur organisasi harus dilakukan secara rasional dan efisien. Jadi teori birokrasi itu bukan seperti birokrasi yang ada saat ini yang kemudian kita persepsikan dengan sesuatu yang negatif gitu ya. Wah, birokratif sekali gitu. Sebetulnya birokrasi itu sendiri sebetulnya sangat bagus karena di situ bagaimana kita bisa mendesain suatu organisasi yang memiliki aturan secara jelas. Itu namanya birokrasi. Ya, lalu berikutnya ada Mary Parker Follett. Ya, Mary Parker Follett. Nah, ini juga tokoh yang sangat terkenal dan dikutip berbagai tulisan pemikirannya ini. Dan salah satu ikon bahwa manajemen adalah seni itu adalah hasil pemikiran dari Follett. Ya, dia percaya bahwa seseorang bisa mencapai tujuannya apabila dia bisa bekerja sama dengan orang lain gitu. Jadi kalau dalam bahasa lainnya adalah ini yang dihasilkan oleh Michael Follett adalah bahwa mencapai tujuan melalui orang lain itu yang sering kita dengar ya. Jadi di situ butuh seni untuk memotivasi orang lain. Ya, seni untuk menggerakkan orang lain gitu ya, seni untuk bisa meyakinkan orang lain dalam mencapai tujuannya. Nah, di situ perlu ada 3 unsur ya untuk bisa menggerakkan orang lain itu. Harus ada pengendalian diri, harus ada pengendalian kelompok, harus ada pengendalian bersama. Gitu ya. Jadi ini juga cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi ya mungkin dalam dalam konteks kekinian gitu, ini kalau kita misalnya ada contoh yang misalnya kasus Sambo misalnya, bagaimana Sambo misalnya sebagai seorang pimpinan, gitu ya. Dia punya bawahan, dia punya staf yang selini, ya, dan dia bisa menggerakkan. Tapi sayangnya digunakan untuk hal yang melanggar HAM dan tentunya melanggar hukum gitu ya. Tapi dalam hal dia menggerakkan orang lain gitu ya dalam mencapai tujuannya, dia terlihat memiliki kemampuan itu ya, karena dia bisa bisa menggerakkan bawahannya dan kemudian unit lain yang ada dalam luar kendali dia gitu ya, di luar Kadipropam gitu ya, itu bisa ikut dikendalikan. Sebetulnya dia kelihatan memiliki power ya yang cukup kuat gitu ya dalam bidang manajemen gitu. Tapi sayangnya salah digunakan sehingga akhirnya yang terkena tidak dia sendirian gitu ya. Ya ke bawah ya ke samping ya, ke sampingnya juga kena, ke bawahnya juga kena. Ya, jadi itu contoh yang kurang bagus, tapi dalam hal manajerial gitu ya, ya itulah salah satu bentuk gitu ya yang dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu seni. Nah, kalau dalam dalam perspektif yang positif misalnya, misalnya ya kita mungkin akan melihat ya banyak tokoh atau ya
ya kita anggap tokoh begitu ya, yang mampu menggerakkan ya, yang mampu menggerakkan yang ada di sekelilingnya begitu, yang ada dalam organisasi dan unit kerjanya gitu untuk mencapai tujuan bersama dengan tujuan yang baik gitu ya, dengan tujuan yang baik. Nah, itulah di situ yang kemudian butuh adanya seni. Nah, manajemen menurut Mary Baker Follett adalah seni ya, art ya. Management is the art. Oke, berikutnya adalah teori organisasi oleh Barnard. Ya, dia adalah sosiolog. Dia direktur New Jersey Bell yang sangat terkenal di Amerika. Salah satu perusahaan yang sampai sekarang juga masih eksis dari tahun 1800-an, ya, jadi udah ratusan tahun New Jersey Bell ini. Dia memiliki konsep bahwa organisasi itu akan efektif kalau ada yang namanya zone acceptance ya. Zone acceptance apa itu? Antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu harus satu inline ya, harus satu frekuensi ya, satu frekuensi gitu. Jadi kalau Anda ingin memasuki suatu organisasi, lihatlah organisasi itu apakah organisasi itu satu pandangan dengan Anda atau tidak. Karena kalau tidak, maka Anda bisa kontraproduktif ya. Contoh misalnya kita ini sebetulnya lebih berbakat misalnya pada dari sisi psikologi misalnya kan ada yang kita sebut dengan introvert ya, ada yang disebut dengan extrovert gitu ya. Kalau introvert itu suatu kepribadian yang lebih pada individualism dan egosentris ya. Jadi kita sulit bergaul, kemudian kita lebih suka misalnya mengerjakan sesuatu sendirian. Kalau kita dengan orang lain itu sulit kita bisa melakukan secara maksimal optimal gitu misalnya. Itu introvert, kita nggak mengatakan introvert itu jelek atau extrovert itu yang baik, kita nggak mengatakan itu. Cuma masing-masing punya kepribadian. Nah, menurut Charter Barnard, yang menurut C. Barnard yang mengatakan kalau kita memiliki kepribadian yang misalnya introvert, maka akan lebih tepat kalau misalnya kita masuk ke dalam lingkungan yang memang kita bekerja lebih banyak dalam hal kesendirian ya, misalnya research ya, misalnya penelitian ya, misalnya sebagai seorang peneliti gitu yang setiap hari ketemu dengan mesin, ketemu dengan bahan-bahan gitu ya, tidak banyak ketemu dengan orang misalnya. Di situ kita bisa fokus, bisa menghasilkan sesuatu yang optimal juga ya, bukan sesuatu yang negatif juga. Kalau kita kemudian terarah, talenta kita kemudian memang ke situ ya, disitulah memang bidang pekerjaan kita yang sesuai. Tapi ada yang orang extrovert gitu ya, orang yang dia kalau tidak ngomong gitu nggak bisa tidur gitu ya. Kalau dia nggak cerita gitu, dia nggak puas gitu. Dia senang ketemu dengan orang, senang bicara, senang. Nah, maka paling paslah kalau misalnya dia masuk di pemasaran misalnya ketemu dengan orang gitu. Nah, orang extrovert ini kalau ditempatkan misalnya di back office, di belakang, di belakang meja itu nggak akan kerasan, gitu ya. Nah, pertama bidang pekerjaan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya, attitudes dan behavior. Lalu lingkungan organisasi juga, ya lingkungan organisasi juga. Nah, apakah sesuai dengan tujuan Anda atau tidak? Oke lah. Jadi di situ kalau kemudian gapnya itu sempit, maka akan menjadi efektif organisasi. Tapi kalau gapnya itu lebar, artinya antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi itu tujuannya berbeda jauh, maka tidak akan efektif ya organisasi. Ya. Nah, lalu ada aliran perilaku ya, ada aliran perilaku. Ini muncul sebetulnya setelah tokoh yang cukup terkenal ya, yang kita sebut dengan Hugo Monsterbach ya, Monsterbach orang Jerman. Lalu yang sebetulnya
melakukan research itu adalah Elton Mayo namanya. Ya, Elton Mayo. Dia melakukan sebuah research ya di Houghton, ya salah satu perusahaan yang menghasilkan energi di Eropa. Dia memiliki eksperimen seperti ini. Jadi ada dua industri, ya ada dua industri yang sama dalam satu gudang yang tertutup. Jadi yang menghasilkan bolam, ya. Jadi Houghton ini menghasilkan bolam lampu, ya menghasilkan lampu. Nah, satu ruangan, satu tempat kerja itu diberikan penerangan yang cukup, ya satu ruang kerja diberikan penerangan yang tidak terlalu terang gitu. Ya ada dua objek yang diteliti oleh Elton Mayo gitu. Hasilnya ternyata berbeda gitu. Nih ya, Western Electric. Jadi dia melakukan riset di Western Electric ini. Ya, jadi studi yang dilakukan itu dengan membagi dua kelompok tadi, hasilnya berbeda. Yang satu hasilnya bagus, yang satu hasilnya kurang bagus. Artinya produktivitasnya rendah, yang satu produktivitasnya tinggi. Itu ya. Jadi yang dikasih penerangan hipotesisnya Elton Mayo itu, hipotesisnya adalah yang dikasih penerangan itu yang terang, kondisinya terang itu akan produktif, ya lebih bagus. Yang kondisinya kurang terang, jadi listriknya atau penerangannya itu kurang bagus, hipotesisnya adalah produktivitasnya rendah. Tapi hasilnya ternyata berbeda. Yang diberikan penerangan lebih tidak terang gitu ya, agak redup gitu, kok bisa menghasilkan tingkat produktivitas yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang terang. Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca hasil risetnya Elton Mayo? Saudara-saudara ada yang pernah membaca? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum, Pak. Oke, ada yang ingin tahu? Ada yang ingin tahu? Pak. Mau, Pak. Pak. Mau, Pak. Mau, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Oke. Nah, Elton Mayo sendiri juga tidak tahu kok bisa begitu hasilnya. Apalagi saya, apalagi Anda. Elton Mayo itu penelitinya sendiri nggak tahu gitu. Kok bisa, dia sendiri heran, kok bisa gitu ya. Yang saya kasih penerangan, kalau kerja dalam kondisi terang kan harusnya bersemangat gitu ya. Harusnya bersemangat gitu ya, dan menghasilkan tingkat produksi yang bagus gitu. Tapi ternyata dugaannya Elton Mayo gitu, dugaan itu dalam bahasa kerennya itu hipotesis gitu ya, atau hipotesa gitu. Hipotesanya dia itu ternyata salah gitu. Yang kondisinya redup-redup itu ternyata menghasilkan produktivitas yang tinggi. Elton Mayo nggak bisa jawab. Yang menjawab siapa? Yang menjawab adalah Hugo. Ini tadi yang. Nah ini Hugo yang di atasnya Elton Mayo itu. Hugo Monsterberg ya. Hugo Monsterberg itu yang kemudian membaca hasil risetnya Elton Mayo, ya menghasilkan yang membaca. Jadi saya tidak pernah juga membaca secara langsung ya hasil risetnya Elton Mayo gitu ya. Anda juga kayaknya belum pernah baca. Hugo Monsterberg udah baca. Lalu dialah yang menemukan kenapa bisa berubah menjadi produktif. Kelompok yang tadi dengan kondisi yang sebetulnya secara lingkungan tidak kondusif tapi bisa menghasilkan lebih produktif. Ternyata Elton Mayo ini kan menceritakan apa yang dia lakukan dari studinya itu, dari studi yang dia lakukan. Ya karena kondisinya itu kondisi penerangannya kurang bagus sehingga Elton Mayo itu lebih sering masuk ke wilayah kelompok yang kondisinya redup tadi penerangannya.
Jadi Elton Mayo lebih banyak masuk ke ruangan itu atau kelompok itu dibandingkan dengan kelompok yang tadi mendapatkan penerangan yang cukup. Lalu Elton Mayo itu sering bertanya kepada para pekerja, ya, apa hal-hal yang dilakukan Elton Mayo. Elton Mayo ini kan seorang dosen sebetulnya. Dia peneliti dan dosen. Ya, dia peneliti dan dosen. Nah, karakter sebagai seorang dosen itu muncul gitu di situ. Sering bertanya, kalau orang akademik itu kan selalu bertanya gitu ya. Kritis gitu bertanya. Dia di ruangan itu, di kelompok itu dia sering bertanya. Apa yang dia tanyakan misalnya, gimana kabarnya, semuanya baik-baik saja gitu kan, sering nyapa gitu ya kan. Ini seperti hal yang biasa kita lakukan gitu. Lalu misalnya ada yang sakit, kami kurang baik Pak gitu ya. Kami kurang baik, kurang sehat misalnya. Oh, lagi sedang sakit itu. Oh, kalau begitu nanti habis kerja ini kita periksa ya kesehatannya gitu. Nah, lalu diperiksalah orang yang kerja di situ. Lalu berikutnya lagi, jadi karena sering ditengok oleh Elton Mayo kemudian tanya juga gitu ya, hari ini yang tidak masuk siapa gitu ya. Oh, si A nggak masuk gitu ya. Kenapa nggak masuk gitu, ditanya sama Elton Mayo. Oh, lagi sakit, itu di kontrakannya lagi sakit. Nah, Elton Mayo ini kemudian mendatangi si karyawan tadi yang sedang sakit itu. Lalu ditengok ke rumahnya, kemudian disuruh berobat ya, kasih uang lah gitu ya, untuk kasih dana untuk berobat. Padahal perusahaan waktu itu kala itu tidak ada ya, tidak ada misalnya biaya pengobatan, apalagi asuransi ya, waktu itu belum ada asuransi gitu. Nah, Elton Mayo itu dalam studinya dia melakukan itu berkali-kali ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang bekerja di tempat kondisi yang sebetulnya tadi kurang begitu terang, yang agak redup gelap itu bekerja sangat baik. Ada yang bocor suaranya ya. Oke, makasih. Nah, hukum Munsebak tadi, dia berulang-ulang dibaca itu hasil tulisannya siapa namanya Elton Mayo itu, ya, dibaca berulang-ulang. Apa yang dilakukan oleh Elton Mayo, ya. Nah, itu menarik bagi Hugo. Kenapa? Karena pada saat itu yang namanya orang bekerja itu yang ada di dalamnya adalah mandor, ya. Yang ada di dalamnya adalah mandor. Nah, yang namanya mandor itu kalau ada orang yang kemudian bekerja itu lelet, ya, lelet apa namanya, ya mungkin males-malesan lah gitu ya, males-malesan gitu, itu dimarahin oleh mandornya, ya, dimarahin oleh mandornya. Bahkan bisa aja dipecat. Kalau kamu nggak bisa kerja, besok nggak usah kerja, gitu ya. Kalau nggak mau kerja keras, besok nggak usah kerja. Itu mandor waktu itu, gitu ya. Nah, tapi jadi para pekerja itu nggak tahu kalau Elton Mayo itu adalah seorang dosen yang lagi riset gitu. Dia dikiranya itu mandor. Si Elton Mayo itu dikiranya mandor. Nah, karena Elton Mayo itu punya perhatian ya kepada para pekerjanya itu menjadi hormat dan respect kepada Elton Mayo itu. Jadi dia bekerja lebih keras itu bukan karena takut dimarahin oleh Elton Mayo gitu, tapi karena dia respect dan hormat kepada Elton Mayo sehingga dia bekerja sangat produktif. Gitu. Nah, saat itulah yang kemudian muncul yang namanya ilmu behavior. Ya, behavior, economic behavior. Ya, bahwa manusia itu harus dimanusiakan. Ya, pendekatannya adalah pendekatan human. Nah, Hugo kemudian mengatakan namanya Hawthorne effect ya. Hawthorne effect ini adalah merupakan
sebetulnya risetnya Elton Mayer, tapi yang menemukan Hugo. Gitu. Oke, disitulah yang kemudian merubah hubungan manusia rasional menjadi manusia sosial. Ya, jadi sebelum ada temuan ini itu untuk mendorong dan meningkatkan produktivitas itu selalu dirasionalisasi dengan upah. Jadi kalau naikkan upah itu pasti akan naik produktivitasnya. Ternyata dalam dekade tertentu itu tidak ada kenaikan produktivitas karena cara memperlakukan manusia pada saat itu di industri itu hanya disuruh bekerja keras dan kemudian dikasih upah yang tinggi. Tapi ternyata setelah ada penelitian ini, Hugo Münzberg dia mengatakan manusia tidak hanya sekedar ingin mendapatkan upah, tapi perlu dimanusiakan. Ketika sakit ya dikasih obat, kasih pengobatan, kasih perhatian, gitu. Pikirkan pensiunnya, gitu ya. Jangan kemudian disuruh kerja keras, setelah kemudian tidak produktif dibuang seperti sampah. Nah, cara-cara berpikir seperti itulah yang kemudian dikritisi oleh Hugo Münzberg, gitu. Jadi kalau sekarang ada perusahaan yang memposisikan tenaga kerjanya, gitu ya, dengan cara hanya mengupah saja, maka itu adalah pemikiran masa lalu, ya, pikiran masa lalu, gitu ya. Dan itu sudah sangat usang sekali kalau kemudian kita terapkan sekarang, misalnya kalau nanti kita menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang business owner, gitu. Maka teori-teori ini akan sangat bermanfaat ya untuk bagaimana meningkatkan produktivitas dan bagaimana mensejahterakan orang lain, gitu ya. Nah, saudara sekalian, teori berikutnya adalah teori McGregor. Sama teori McGregor ini ada dua, ada teori X dan ada teori Y, teori Y. Ya. Teori X, ya, teori X. Teori X itu dia mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu malas. Manusia itu tidak bertanggung jawab. Manusia itu bisa bekerja kalau dipaksa suruh bekerja. Itu Max Greger. Dia mengatakan manusia itu seperti itu, teori X. Maka untuk menjadikan orang itu mau bekerja, ya harus kasih tugas. Agar dia bertanggung jawab, ya harus dikasih sanksi. Gitu ya. Kalau dia ingin kaya, ya harus bekerja keras. Itu teori X. Nah, teori Y itu sebaliknya. Teori Y itu pada dasarnya adalah bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab. Ya. Bahwa manusia itu bisa berkreasi dan berinovasi, ya, bisa berkreasi dan bisa berinovasi, ya, menghasilkan sesuatu, ya, memiliki inisiatif, ya, memiliki inisiatif, gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar dalam ilmu psikologi juga selain ilmu manajemen, gitu. Karena manusia itu memiliki X dan memiliki Y, nah maka ada alat uji, ya, ada alat uji yang dikembangkan oleh Profesor Dr. McClellan dari MIT, ya, dari Manchester University, ya, dari nah dia mengembangkan teori Max Greger ini, ya, dengan melakukan sebuah research dan dia bisa mengetahui bahwa seseorang itu memiliki X berapa persen dan memiliki Y berapa persen, gitu. Jadi kalau dia X-nya terlalu besar, gitu, maka dia biasanya lebih pas dia bekerja sebagai operator, ya, sebagai operator. Jadi dia tidak memiliki inisiatif, ya, dia tidak memiliki tanggung jawab, dia harus diawasi kalau bekerja, gitu ya, harus diawasi kalau bekerja. Kemudian dia dikasih sanksi kalau tidak mau melaksanakan, ya, tugasnya itu. Nah, ada orang-orang yang punya tipikal seperti itu.
Kalau tidak dikasih sanksi, kalau tidak dikasih tugas, gitu, dia nggak akan bisa bekerja secara optimal. Nah, ada orang yang punya tipikal seperti itu. Ya. Tapi ada orang kalau diberikan begitu justru nggak bisa bekerja, ditekan, ya dikasih sanksi, ditakut-takutin misalnya, gitu, dipaksa gitu, dia nggak bisa. Nah, ada yang punya way itu lebih dominan di dalam dirinya. Ya, kita nggak bicara tentang yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini kan bukan wilayah kita gitu. Nah, cuma di dalam mengembangkan organisasi perlu memahami dan mengetahui siapa sebetulnya anggota organisasi yang ada di dalam lingkupnya itu, apakah manusia-manusia X atau manusia-manusia Y. Kalau manusia-manusia X yang ada di dalam organisasi, lalu organisasinya tidak menerapkan SOP yang jelas, tidak menerapkan sanksi and reward yang jelas, gitu, maka tidak akan produktif dan tidak optimal, gitu. Akan berantakan itu organisasi. Ya, tapi sebaliknya, gitu ya. Teori way. Nah, sekarang itu banyak sekali muncul teori way sekarang, ya. Organisasi milenial dan organisasi Gen Z itu muncul banyak teori Y sekarang. Makanya kemudian muncul startup, ya, perusahaan-perusahaan yang diinisiasi oleh anak milenial dan generasi Z gitu, yang dia membuat sendiri tanggung jawabnya, bahkan dia membuat sendiri tanggung jawabnya, dia membangun sendiri ruang lingkup kerjanya yang tidak terbatas, bahkan dia bisa bekerja dalam sehari itu 12 jam sekarang. Ya, kebetulan saja ya semuanya kan mungkin memang by design by God ya kan, desainnya Tuhan ya. Tapi kebetulan saya ada kesempatan untuk bersentuhan dengan startup. Ya, kebetulan saya sekarang jadi komisaris di Akulaku, mungkin ada yang kenal Akulaku. Itu juga startup ya. Saya di komisaris juga di ITRAS. ITRAS itu startup untuk inovasi teknologi pembiayaan. Ya di namanya PT Inovasi Kredit Indonesia. Lalu saya juga jadi komisaris di asuransi Takaful. Mungkin ada yang tahu Takaful ya. Takaful dulu diakuisisi oleh Amanah bin Hart Limited Malaysia. Ya, tahun 2018 di buyback oleh perusahaan Indonesia, oleh Kospin Jasa Pekalongan, ya dibeli balik oleh Indonesia, lalu kemudian dilakukan revitalisasi, dan kemudian diubah menjadi Insurtech, ya Insurance Technology, dan kebetulan saya komisarisnya. Nah, saya ngikutin yang bekerja di sini adalah anak-anak muda semua, ya, yang paling tua saya. Jadi saya ini paling tua ini di Akulaku. Ya ada satu saja CEO-nya, karena CEO-nya memang butuh satu profil yang sudah sangat dekat dengan industri keuangan, hanya untuk profil saja. Tapi direksinya semuanya di bawah ya anak-anak milenial semua, ya 30-an tahun ke bawah itu. Nah, tapi mengelola aset sampai 9 triliun sekarang. Ya, nah, itu anak-anak muda yang bekerja 9 sampai 12 jam per hari, coba bayangkan. Ya. Mungkin bagi kita yang bekerja secara konvensional itu tidak masuk akal gitu. Tapi itu yang terjadi gitu. Nah, makanya kemudian mereka mengambil ruang tanggung jawab yang lebih besar, kemudian mereka mengeksplorasi habis gitu. Dan kemudian hasilnya juga menjadi seperti unlimited gitu, menghasilkan inovasi-inovasi yang terkadang tidak kita bayangkan gitu ya dalam dunia yang mungkin selama ini kita hadapi gitu. Nah, ya disitulah kondisinya. Oke. Nah, saudara sekalian. Nah, dalam perkembangannya kemudian berbagai teori itu diaplikasikan dalam industri, ya, diaplikasikan dalam industri yang kemudian industri berubah sangat cepat, ya, industri berubah sangat cepat,
kemudian berbagai metode dan pendekatan dijalankan. Ya, kita mengenal misalnya di Jepang ada just in time, ya ada Kanban misalnya. Kemudian mungkin kita pernah mendengar beberapa istilah yang istilah-istilah yang sekarang sedang populer ya dalam industri 4.0 misalnya. Ya, itu semua hasil dari temuan-temuan dan teori-teori yang terus berkembang dalam dunia manajemen ya. Yang kemudian sekarang lebih pada pendekatan kuantitatif ya. Dulu sebelum ini ilmu perilaku itu menjadi sangat dominan ya, tapi kemudian sekarang lebih bergeser ke kuantitatif ya. Makanya dalam pengukuran itu ada operation research, ada critical path method namanya, economic order quantity, ada break-even point analysis. Itu dalam pendekatan-pendekatan produksi itu didekati dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Nanti barangkali saudara akan belajar nanti ada manajemen operasional, ya ada manajemen keuangan misalnya, yang di mana teori-teori statistik dan matematik digunakan untuk mencari suatu optimasi tertentu, gitu ya, untuk mencari optimasi tertentu. Baik, saudara sekalian, saya kira demikian materi kita. Ya, sekarang yang sekarang sedang berkembang itu ada beberapa pendekatan, ya ada beberapa pendekatan ini teori manajemen kontemporer namanya. Ada pendekatan sistem, ada pendekatan situasional atau contingency plan, ada pendekatan hubungan manusia baru atau neo human relation, kemudian ada pendekatan integratif, integrated approach. Nah, itu contemporary management menjadi ilmu manajemen yang terakhir dipelajari dalam pendekatan teori manajemen dalam evolusi teori manajemen. Oke ya, saya sedikit lihatkan dulu biar semakin komprehensif pemahaman kita terhadap teori manajemen kontemporer ini. Misalnya pendekatan sistem, misalnya sekarang untuk melihat bagaimana suatu manajemen dijalankan dalam suatu organisasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya input, proses, output, kemudian ada feedback, gitu ya. Nah, feedback ini biasanya akan dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, gitu ya. Nah, lingkungan bisnis itu ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya subsistem, ya ada yang bersinergi atau kolaborasi, gitu ya. Ada aliran atau flow. Gitu. Nah, disitulah yang kemudian menjadikan suatu organisasi itu akan memiliki suatu culture atau budaya, membentuk suatu budaya. Jadi sekarang melihat manajemen secara komprehensif ya. Kalau dulu mungkin hanya bicara di prosesnya saja, kayak tadi pendekatan kuantitatif tadi seperti ada CPM ya, critical path management, kemudian ada linear programming gitu. Itu bicara di prosesnya, ya bicara di prosesnya. Nah, sekarang dalam teori manajemen kontemporer itu bicara di inputnya, di prosesnya juga, ya di outputnya juga, ya di belakangnya, gitu. Ya, kemudian ada contingency plan atau teori situasional. Nah, ini kalau Anda suatu saat misalnya menjadi manajer gitu, dengan menggunakan pendekatan kontemporer ini, kita diajarkan untuk memiliki plan A, plan B, plan C gitu ya, plan A, plan B, plan C. Ya, plan-plan ini adalah ketika kemudian kita menghadapi suatu situasi yang di mana kita ternyata tidak bisa mengeksekusi atau menjalankan. Maka kita ketika sudah punya plan B, maka kita akan beralih pada rencana B. Ya, contoh misalnya tadinya kita menganut teori klasik, misalnya manajemen klasik misalnya.
Jadi kita menerapkan differential rate system. Kita sudah membagi upah berbasis pada produksi atau pada prestasi misalnya. Tapi kok ternyata setelah dilakukan itu tidak merubah misalnya, tidak merubah kondisi lingkungan usaha kita. Para karyawan tidak termotivasi misalnya. Oh, berarti ada plan B. Gitu. Oh, berarti kita menggunakan teori perilaku. Oh, jangan-jangan mereka ini tidak pernah kita kasih motivasi. Mereka mungkin barangkali kita nggak pernah melakukan pendekatan humanity misalnya. Jadi hanya cuma dikasih uang doang gitu, tapi nggak pernah ketemu dengan kita, nggak pernah kita motivasi, nggak pernah kita berikan penguatan gitu ya, sehingga budayanya nggak terbentuk gitu. Maka ada plan B. Ya. Jadi kalau kita memahami dan mengetahui manajemen itu, ya positifnya adalah ketika kita menjadi seorang manajer atau menjadi business owner, kita memiliki wawasan yang cukup dan memadai ya untuk melakukan sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Itu yang disebut dengan contingency plan ya. Oke ya, jadi kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, maka gimana mendorong agar produktivitas meningkat? Anda bisa gunakan pendekatan klasik, bisa menggunakan pendekatan perilaku, bisa menggunakan pendekatan kuantitatif ya, sesuai dengan kondisi yang ada di organisasi masing-masing. Oke, terima kasih saudara sekalian. Saya kira demikian. Nggak terasa ya, sudah berjalan lebih dari waktu yang sudah kita rencanakan. Oke. 8.30 ya, sekarang 8.57. Oke, ya berikutnya silahkan dibuka e-learning-nya. Ya, dibuka e-learning-nya, kemudian masuk ke tugas ya, nanti masuk ke tugas. Oh ya, ini masih banyak yang belum ya. Oke, yang sudah bisa login. Ini yang kelihatannya baru masuk. Banyak ini 25 orang ya yang belum ter-approve. Oke, saya aktifkan. Yang lain silakan langsung bisa masuk ya. Mas Suryadi masuknya ke Bank Indonesia. Waduh, Mas Suryadi nggak lihat. Ya, Pak. Salah masuk. Salah masuk ya, nanti ketemu Ya, Pak. sama orang-orang BI nanti. Waduh. Kenapa-napa ya, Pak? Ya, bisa Serius, sih Pak. dari sini nanti kita ini. Ya, makasih, Pak. Tugasnya yang mana, Pak? Tugasnya yang pengantar manajemen. Bapak, saya juga salah, Pak, atas nama Siti Fauzia. Siti Fauzia. Berliana. Berliana salah juga ya. Suryadi.
Kalau buka tugasnya di sebelah mana ya, Pak? Tugas di menu tugas. Nanti akan muncul ada soal pengantar manajemen. Pertemuan 1. Di nomor berapa ya Pak pengantar manajemen? Saya lagi cari. Oke, ini sudah semua ya, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Pak, saya pas login akun tidak ditemukan aja, Pak. Akun tidak ditemukan, mungkin lupa user dan passwordnya ya. Bapak, maaf Pak, izin berbicara. Tadi saya atas nama Eka itu menginput NIM-nya salah, Pak. Gimana ya, Pak? Eka Retno. Eka Retno, iya, input NIM-nya salah. Tapi Tadi sudah saya coba masuk untuk belum? berubah, tidak bisa. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti Pak, izin yang bertanya, ini Ika kenapa? Olivia udah masuk belum ya, Pak? Ika Olivia. Namanya Ika Olivia. Iya, benar Pak, Ika Olivia. Ada Ika Olivia? Ya, tugasnya kita di mana ya tadi lupa saya. Maaf, Pak. Ika Olivia sudah ada. Julkaida Pak, izin Pak, mau bertanya Pak, Jamil udah masuk belum Pak? Jamil. Gimana Mas? Ada masalah? Pak, atas nama Mel Pak Panjaitan tadi lupa masukin NIM-nya, Pak. Oke, nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Tapi masih udah bisa kan? Udah bisa login? Udah bisa login sih Pak, cuman NIM-nya tadi lupa masukin. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kita revisi. Pak, mohon maaf Pak, izin atas nama Julkaida. Ya, Pak. Makasih. Atas nama Zulkaida Uswa. udah register belum? Udah Pak, tapi belum ada laporan ya ini apa belum makanya. Nggak ada laporannya. Yang penting di login aja kalau sudah. Oh gitu ya, makasih Pak. Iya. Pak, mau tanya ini atas nama Faris Ani udah bisa login belum ya Pak? Kalau sudah register bisa Mbak. Udah register belum? Udah Pak, tapi di aku akun tidak ditemukan aja. Tadi pas register pakai email aku, terus nggak bisa login, terus aku ganti email, belum terverifikasi. Pas aku login, akun tidak ditemukan Pak. Faris, namanya Faris. Faris Ani, pakai Z Pak. Pak, maaf Pak, atas nama Fadi, ada nggak Pak? Faris Ani ada 2 ini Mbak. Mau yang dipakai yang mana Mbak? Yang email Ani Faris 13 aja Pak. Yang satu Ita Rosita ya? Ya, itu hapus aja Pak. Jadi pakai yang Ani Faris aja. Maaf Pak, yang Dede Al-Kahfi Pak. Pak, mohon maaf untuk tugasnya ini yang pertemuan 1 pengertian manajemen bukannya Pak?
Iya, pengertian manajemen, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Iya, silakan Mbak Eta. Yang dipakai aja nanti yang muncul. Kalau yang nggak dipakai nggak muncul nggak apa-apa. Berarti pakai yang Anifaris ya Pak ya? Silakan. Ini sebetulnya bisa dipakai semua karena sudah masuk. Maaf Pak, Ya, Mas Suryadi gimana Mas? ini kan saya sudah masuk ke tugas ya Pak. Ya, Masuknya ke tugas, uh, saya udah klik ini ada tugas, terus masuknya nomornya langsung 93 Pak. Apa tugas desain apa hasil aspek SDM? Mas Yuryadi kelasnya apa? Ada di nomor. Tadi kan saya salah milih Pak, yang BI. Oh, berarti masih di BI berarti ya, Mas Suryadi ya. Saya lihat udah ini kok udah berubah gizi akuntansi kok Suryadi. Oh, apa namanya? Langsung tugas kan ya Pak ya? Tugas terus adanya tugas hasil analisis aspek SDM yang nomor 93. Yang lain gimana, sudah menemukan atau belum? Yang saya lain? Pak, Lydia Kahfi Pak belum ketemu Pak. Saya belum Pak. Belum Pak. Juga belum, Pak. Tugasnya banyak saya Masih Pak. bingung Pak nyari tugasnya Pak. Iya. Belum ketemu Pak. Saya juga belum Pak. Judulnya yang pengertian manajemen ya Pak? Iya betul. Saya cari tapi error Pak, nggak ada. Carinya parameter pencarian. Iya. Lalu dasar-dasar manajemen. Bawah pemilihan. Lalu di filter ya. Nah di filter itu dasar-dasar ada. manajemen, bukan pengantar manajemen ya Pak? Bukan, dasar-dasar manajemen. Oke. Dasar-dasar manajemen. Ada yang nomor 26 kan, pertemuan 1, pengertian manajemen. Baik Pak, sudah ketemu Pak. Nomor 26. Oh ya Pak, sudah ketemu Pak. Sudah ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Bagio. Pak izin tanya. Terima kasih Pak. Ya, gimana Mas? Itu untuk mapelnya kita pilih yang mana ya Pak? Materinya ada di e-learning ya, materinya ya. Materinya ada di e-learning yang gitu. Gizi ya. Kita centang di sini salah satu juga ya Pak? Yang mapelnya. Materinya ambil yang di e-learning Gizi aja. Kalau ini buat nambah-nambah boleh sih, nggak apa-apa. Betul. Pak, Eli kok masuk ke magister manajemen ya Pak? Masuk, gimana salah masuk? Iya, tapi tadi Eli inputnya gizi akuntansi kok Pak. Kok di sini magister manajemen gizi ya? Bukan organisasi, bukan sumber daya dalam ada. Di situ nggak ketemu, saya juga Pak. Ini. Saya juga sama Pak. Gizi akuntansi Mbak Elianti udah masuk gizi akuntansi. Udah ya, benar-benar. Ini nama tugasnya Pak. Tugasnya itu tulis tuh magister manajemen, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena ada itu masuk ke gizi akuntansi, masuk ke gizi manajemen juga.
Oke, siap, Pak. Ini batas waktunya sampai kapan, Pak? Itu waktunya cuma 10 menit ya. Wah. Astagfirullahaladzim. Iya. Izin aku Sekarang, Pak. masuk Iya, bisa iya login. sekarang. Oh, oke. Kirain bisa buat hari gitu. Yang saya Pak, yang Dede Al-Kahfi belum ketemu Pak. Dede Al-Kahfi. Pak, tugasnya mana tadi ya Pak ya? Dede Al-Kahfi sudah ada kok Mas di sini Mas. Ada Pak. Kak Bagio mohon izin. Saya juga belum ada Pak. Tugasnya ini hanya satu ya Pak? Tugasnya ya satu pertemuan satu itu ya. Pengertian manajemen ya Pak? Itu materi yang lalu ya, materi yang lalu. Materi yang sekarang nanti kita teskan minggu depan. Minggu depan baik Pak. Berarti satu ini aja ya Pak. Nomor 26 ya Pak tugasnya. Ya. Ya baik. Pak, Makasih maaf, Pak. saya belum bisa login ya Pak ya. Akun tidak ditemukan aja. Jadi harus ditulis Mbak, mesti lupa itu passwordnya. Oh iya Pak. Di e-learningnya membukanya di mana ya? Teman-teman bisa bantu saya nggak? Untuk membuka tugas. Dalam melakukan suatu tindakan, seorang akan dimotivasi dari suatu tujuan yang dicapai juga dalam bisnis menurut Anda. Pak Suyadi. Mbak Ani, Mbak Faris Ani, masuknya passwordnya pakai 1234 ya. Masuknya pakai 1234. Iya, passwordnya. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, dicoba dulu. Tugasnya belum ada, Pak. Aduh, ya Dicari Allah. dulu. Ini kan masalah digital ya. Jadi emang harus Pak. berani nyoba-nyoba. Kalau udah masuk mesti ada. Dicari dulu di pencarian Pak tugas, Bagio. klik strip 3 strip itu, terus ada tulisan tugas. Bu Mila. Nanti di tugasnya dicari ada pilihan tuh, diklik dasar-dasar manajemen. Iya, Halo, Bu tapi Mila. Kamila yang TLA munculnya malah hasil penelitian. Iya, sama saya juga gitu Bu Mila. Halo Bu. Ya. Yang bukannya di mana ya, Bu Mila? Ini yang nomor 26 part 1 Pas pengertian login, Pak. manajemen bukan Bu? Bukan, ada dasar-dasar manajemen. Yang bukannya di mana ya? Di strip 3 strip itu Pak, pas login kan ada 3 strip. Di e-learning bukan? Diklik tugas. Itu yang login tadi, Pak. Iya, Udah, klik tugas. Login yang baru, yang punya Pak Bagio. Saya mengerjain tugas dulu ya, tinggal 8 menit nih. Sama. Saya jangankan menjalankan tugas ya, ketemu juga belum nih. Tadi masuk yang link tadi itu yang khusus Pak Bagio. Itu kan udah Ya. masuk dulu. Udah bisa login, Pak. Kalau udah Yang- bisa login. Yang di daftar registrasi tadi, Pak Eko. Iya, betul. Nah, terus yang di ininya yang mana ya? Udah masuk. Udah bisa masuk, Pak. Yang di register. Eko. Iya, masalahnya udah bisa masuk Terus belum? gimana itu? Di klik 3 itu Kak. Kan boleh register lagi.